Insinyur Soekarno merupakan orang yang sangat dihormati di negara Indonesia. Presiden pertama negara Indonesia periode 1945 sampai dengan 1967. Soekarno adalah pencetus konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Soekarno juga dikenal dengan julukan Bapak Proklamator Republik Indonesia. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan dulu nih quotes dari Bapak kita Insinyur Soekarno. Hidup bukanlah tentang aku bisa saja, namun tentang aku mencoba. Jangan pikirkan tentang kegagalan, itu adalah pelajaran. Nah, jadi beranilah mencoba boy. Jangan cuma bisanya kritik orang lain aja. Kalau misalkan gagal, coba aja terus. Bentar. Tapi kalau orang-orang yang kritik itu insaf, gimana anjir? Kebakalan ada penyemangat buat lebih baik lagi ya. Ya udahlah, mending kritik aja boy, gak usah berani nanti takut gagal. Insinyur Soekarno merupakan sosok yang berwibawa, karismatik, dan bahkan sosok yang sempurna sebagai pemimpin bangsa menurut saya. Beliau juga orang yang tegas. Kita tahu bahwa beliau memiliki gaya kepemimpinan yang sangat populis. Tidak ada rasa takut, meluap-luap, tapi kadang lembut dan menyukai keindahan. Di Indonesia, tokoh seperti Insinyur Soekarno merupakan salah satu contoh pemimpin karismatik yang sulit ditemui lagi pada masa sekarang. Beliau adalah seorang pemimpin mampu mengubah seseorang dan melakukan banyak hal. Beliau piawai dalam mengubah persepsi orang, membuat orang lain tunduk pada perintahnya, dan juga menjalankan apa yang diinginkannya. Diketahui Soekarno yang merupakan presiden pertama Indonesia mempunyai kedekatan dengan Uni Soviet. Nah, yang sekarang itu menjadi Rusia pada 1956. Ketika berkunjung ke Rusia, Soekarno melihat sebuah menara dengan kubah biru serta simbol bulan sabit. Soekarno pun mengetahui bahwa bangunan tersebut adalah sebuah masjid. Ia lalu minta untuk mampir ke masjid serta melaksanakan sholat. Soekarno tampak terkejut ketika melihat masjid yang telah berubah fungsi menjadi gudang serta tidak terurus. Soekarno meminta untuk menyerahkan kembali masjid tersebut kepada umat Islam yang berada di Uni Soviet ketika itu. Soviet yang saat itu menghormati Presiden Soekarno pun mengabulkan permintaan dari proklamator Indonesia ini. 10 hari setelah Presiden Soekarno melakukan kunjungannya, bangunan ini telah berfungsi menjadi sebuah masjid. Masjid Biru dibuka kembali sebagai masjid hingga saat ini. Masjid Biru ini berdiri megah di dekat Sungai Neva. Masjid ini dapat menampung 5.000 jamaah. Menara masjid menjulang setinggi 49 meter serta tinggi kubahnya mencapai 39 meter. Masjid ini menjadi salah satu masjid terbesar di Rusia, serta menjadi saksi jejak Presiden Soekarno di Rusia. Jadi disebut juga sebagai Masjid Soekarno. Menurut sejarah, Soekarno memang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan mantan Presiden Meksiko, yaitu Mateo Lopez. Presiden pertama RI itu melakukan kunjungan pertamanya ke Meksiko pada tahun 1959. Sejak kunjungan tersebut, Soekarno rutin menyambangi Meksiko untuk bertemu Mateo Lopez pada 1960 dan 1961. Presiden Mateo Lopez pun membalas kunjungan Soekarno di tahun berikutnya. Pada 1962, ia beserta rombongan menyambangi Indonesia. Soekarno rupanya memiliki pengaruh yang cukup besar di kalangan elit politik Meksiko. Terlebih lagi setelah ia sukses menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955. Dan pada tahun 2019, patung pertama Soekarno di luar negeri ini didirikan. Patung Soekarno memiliki tinggi 3 meter, mural setinggi 4 meter,
yang menggambarkan kedekatan Presiden Soekarno dengan Presiden Meksiko, yaitu Mateo Lopez yang menjabat pada tahun 1958 sampai 1964. Adanya Taman Soekarno ini merupakan penghargaan dari negara Meksiko untuk Indonesia, sekaligus sebagai penghargaan untuk keluarga Soekarno. Di Aljazair, Soekarno sangat dihormati dan dikenang sebagai pejuang kemerdekaan bangsa-bangsa dunia. Merupakan sosok yang hangat, cerdas, dan inspiratif. Dan Soekarno dianggap orang yang berpengaruh atas kemerdekaan Aljazair. Berkat forum internasional yang digagas Soekarno, yaitu Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955, nama Aljazair pertama kali dikenal dunia internasional. Hingga akhirnya pada 5 November 1962, para pejuang memproklamirkan kemerdekaan Aljazair setelah melakukan perang kemerdekaan sejak tahun 1954. Bahkan menurut salah satu cerita mantan pejuang Aljazair, yaitu almarhum Abdel Hamid Mehri, Soekarno tidak hanya mendukung dan mendorong kemerdekaan Aljazair dari sisi diplomasi internasional, tetapi juga menyuplai senjata untuk perang kemerdekaan yang dikirimkan dari Moskow, Uni Soviet saat itu. Selain memberikan bantuan senjata, Bung Karno juga mengirimkan perwira-perwira TNI dari berbagai angkatan untuk melatih pejuang Aljazair. Jadi tidak heran ya Aljazair membuatkan monumen Soekarno untuk tanda penghormatan. Patung monumen ini hasil kolaborasi karya Ridwan Kamil dan Dolorosa Sinaga. Monumen ini diresmikan pada 18 Juli 2020. Kisah kedekatan Indonesia dan Maroko itu menjadi kisah keakraban Sang Raja Maroko Muhammad V dengan Presiden Soekarno di tahun 1960. Presiden kita Soekarno adalah yang pertama kali mengakui kemerdekaan Maroko. Atas jasa Indonesia yang diwakili oleh Soekarno kala itu, Sang Raja Muhammad V membuat satu nama jalan khusus untuk Sang Bapak Bangsa. Sebagai gantinya, Soekarno juga memberikan satu nama jalan di Jakarta yang terinspirasi dari Maroko. Sebagai penghargaan, Raja Maroko membuat Jalan Soekarno, dan di Jakarta ada Jalan Casablanca. Raja Maroko menganggap Soekarno sebagai tokoh yang berperan penting dalam kemerdekaan negaranya. Bahkan Indonesia merupakan negara pertama yang mengakui kedaulatan negeri Maghribi itu. Merujuk pada kedekatan kedua negara kala itu, Raja Muhammad V juga memberi hadiah lain, yaitu berupa pembebasan visa bagi warga Indonesia yang berkunjung ke Maroko. Hebatnya, keistimewaan itu masih berlaku hingga saat ini. Kecintaan masyarakat Mesir terhadap Soekarno sangatlah besar. Tidak hanya sebagai nama jalan, bahkan ada juga buah mangga yang namanya Mangga Soekarno. Konon katanya Presiden Indonesia pertama itulah yang membawa bibitnya. Tetapi tentang bibit ini masih misteri ya. Tercatat 6 kali Soekarno mengunjungi negeri ini. Selain itu, persahabatannya dengan Nasser dan aktivitas keduanya sebagai pemrakarsa di Konferensi Asia Afrika membuat nama Presiden Soekarno begitu harum di mata pemerintah dan rakyat Mesir. Sehingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di Mesir, yaitu Ahmed Soekarno Street di daerah Gauza, Giza, Mesir. Lalu kenapa sih ditambahkan nama Ahmed di depannya? Penambahan nama Ahmad ini dilakukan oleh para mahasiswa Indonesia di Mesir nih boy, untuk memperkuat nuansa keislaman sehingga menarik perhatian masyarakat Mesir bahwa Presiden Indonesia beragama Islam. Tuh boy, beda negara bisa damai. Iya mah sama-sama negara Indonesia aja sering konflik. Lebih baik banyak teman daripada banyak musuh. Kalau banyak teman kan enak, kalau mau pinjam uang gampang. Sebenarnya masih banyak negara lain yang mengabadikan nama Soekarno ini boy. Seperti Kuba,
Pakistan, Thailand, dan Hong Kong. Tapi ya karena jatahnya 5, ya udahlah 5 aja ya. Mudah-mudahan persahabatan antara negara ini bisa terus terjalin dengan baik. Dan ingat ya boy, banyakin temen biar gampang ngutang.